Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilyas Kamak dengan NPM 211000116. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman mengenai konsep, kata, dan term dari buku logika karya Mundiri. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kata. Kata merupakan satuan terkecil dari proposisi. Berbeda dengan ilmu bahasa yang menyelidik kata dari segala aspeknya, penyelidikan logika bertujuan mencari pengertian kata dan bagaimana penggunaan kata setepatnya. Karena penyelidikan ini dilakukan karena merupakan unsur penting yang membentuk pemikiran. Kata-kata itu mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama ada kata positif. Suatu kata mempunyai pengertian positif apabila mengandung penegasan seperti adanya sesuatu. Contohnya seperti gemuk, yaitu adanya daging. Jadi daging tersebut merupakan sesuatu yang menyebabkan kata tersebut bisa menjadi kata positif. Yang kedua ada kata negatif. Suatu kata disebut memiliki pengertian negatif apabila diawali dengan salah satu dari tidak, tak, non, atau bukan. Contohnya seperti tidak gemuk dan tak kurus. Yang ketiga ada kata privatif. Suatu kata mempunyai pengertian privatif apabila mengandung makna tidak adanya sesuatu seperti kurus, tidak adanya daging. Tidak adanya daging itu dimaksud tidak adanya sesuatu atau sesuai dengan makna dari kata privatif tersebut. Yang kedua contohnya adalah miskin. Miskin itu kan tidak mempunyai harta. Tidak mempunyai harta itu merupakan makna dari kata privatif itu yang berarti tidak adanya sesuatu. Namun dalam pembicaraan sehari-hari, kata-kata seperti tidak gemuk disamakan artinya dengan kurus. Padahal penggunaan seperti itu tidak benar, karena tidak gemuk berarti dikecualikan dari sifat gemuk, tetapi bisa juga belum sampai ke tingkat kurus. Jadi tidak gemuk tidak semakna dengan kurus. Ada juga kata-kata dalam pengertian negatif yang mempunyai makna sama dengan kata-kata privatif, seperti tidak lulus semakna dengan gagal. Tidak hidup semakna dengan mati. Jadi ada beberapa kata negatif yang mempunyai arti yang sama dengan kata privatif. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti tidak lulus. Tidak lulus merupakan kata negatif dan kata privatifnya yaitu gagal. Dan contoh yang keduanya tidak hidup itu termasuk kata negatif dan mempunyai makna yang sama dengan mati, yaitu kata privatif. Selanjutnya ada kata universal. Suatu kata mempunyai pengertian universal apabila ia mengikat keseluruhan bawahannya tanpa terkecuali seperti rumah. Dimaksud rumah adalah keseluruhan rumah tanpa terkecuali. Contohnya seperti rumah batu, rumah kita, rumah kayu, rumah tetangga. Intinya semua wujud yang disebut dengan rumah. Jadi universal itu sangat luas. Yang selanjutnya ada kata partikular. Suatu kata mempunyai pengertian partikular apabila ia mengikat bawahan yang banyak tetapi tidak mencakup keseluruhan anggota yang diikatnya. Contohnya seperti kata manusia adalah universal, tetapi apabila sudah dibatasi berapapun banyaknya anggota yang diikat, maka mempunyai pengertian partikular seperti contohnya sebagian manusia. Jadi kata partikular itu tidak mencakup keseluruhan tetapi ada batasan-batasan. Selanjutnya ada kata singular. Penjelasannya seperti ini. Jika kata universal anggota yang diikatnya adalah banyak tidak terbatas, maka pada kata singular adalah sebaliknya. Anggota yang menjadi bawahan kata singular adalah satu. Kata yang mempunyai pengertian singular dapat dibedakan menjadi yang pertama ada nama unik, yang kedua ada nama diri. Nama unik yaitu nama yang memberi identitas berikut keterangan atau penjelasan suatu objek, misalnya seperti Presiden Indonesia. Jadi nama itu memberikan identitas dan keterangan mengenai suatu objek. Presiden Indonesia merupakan sebagai presiden di Indonesia tersendiri. Yang selanjutnya ada nama diri, yaitu nama yang diberikan kepada orang atau barang untuk tujuan identifikasi. Jadi lebih khusus mengidentifikasikan. Contohnya seperti nama orang seperti Budi ataupun Hasan. Selanjutnya ada kata kolektif. Suatu kata mempunyai pengertian kolektif apabila ia mengikat sejumlah barang yang mempunyai persamaan fungsi yang membentuk satu kesatuan. Contohnya seperti regu ataupun tim.
kata kolektif adalah keseluruhan yang terikat, bukan individunya. Jadi kata kolektif itu keseluruhan, bukan hanya individu. Berbeda dengan universal, yang dimana universal itu berlaku bagi setiap individunya. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara kolektif dan universal, yaitu contohnya seperti bangsa Jerman rajin. Ini tidak dengan kata bangsa Jerman rajin. Ini tidak berarti setiap orang Jerman rajin, sedangkan dalam bangsa Jerman adalah orang Barat, maka tidak setiap individu bangsa Jerman mempunyai pengertian kolektif. Sedangkan pada pernyataan kedua mempunyai pengertian universal. Selanjutnya ada kata konkret. Suatu kata mempunyai pengertian konkret apabila ia menunjuk kepada suatu benda, orang, atau apa saja yang mempunyai eksistensi seperti buku. Jadi kata konkret itu menunjukkan pada sesuatu yang mempunyai eksistensi, contohnya seperti buku, kursi, dan juga rumah. Selanjutnya ada kata abstrak. Kata abstrak, suatu kata disebut mempunyai pengertian abstrak apabila ia menunjuk kepada sifat, keadaan, kegiatan yang dilepas dari objek tertentu, seperti sifatnya kesehatan ataupun kebodohan. Ternyata sedikit penjelasan lagi, ternyata ada beberapa kata yang bermakna konkret pada suatu saat dan bermakna abstrak pada saat yang lain. Contohnya orang Jawa. Kata orang Jawa, jika dimaksud adalah sekelompok manusia yang tinggal di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ia bermakna konkret. Tetapi bila dimaksud adalah cara dan sikap mereka hidup, maka menjadi abstrak. Contohnya seperti kebaikan, kenakalan adalah abstrak, tetapi bila ditekankan pada objek tertentu, ia menjadi konkret. Selanjutnya ada kata mutlak. Suatu kata mempunyai pengertian mutlak apabila ia dapat dipahami dengan sendirinya tanpa membutuhkan hubungan dengan benda lain. Contohnya seperti rumah, buku, kuda. Jadi ketika kita mendengar kata tersebut, kita tidak harus membutuhkan hubungan dengan benda lain, tapi kita juga bakal langsung paham dengan kata itu. Selanjutnya ada kata relatif. Kata relatif, bisa mempunyai pengertian relatif apabila tidak dapat dipahami dengan sendirinya, tetapi harus selalu ada hubungannya dengan benda lain seperti ayah, pemimpin, atau suami. Jadi kata mutlak itu perbedaannya dengan kata relatif, di mana kata mutlak tidak membutuhkan hubungan dengan benda lain, sedangkan kata relatif membutuhkan hubungan dengan kata lain. Selanjutnya ada kata univok. Univok adalah kata yang mempunyai satu makna yang jelas, tidak membingungkan, seperti contohnya pulpen, botol, dan kursi. Jadi kata univok ini mempunyai makna yang jelas. Yang selanjutnya adalah kata equivok. Equivok adalah kata yang mengandung makna lebih dari satu, seperti bunga, bulan, buku. Bunga itu contohnya seperti bunga bisa bermakna sebagai tanaman, bisa juga bermakna sebagai tambahan nilai dari sejumlah uang. Bulan juga bisa bermakna sebagai satelit, bisa juga sebagai panjang waktu selama 30 hari. Seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah kata analog. Analog adalah kata yang dalam pemakaiannya mempunyai makna yang berbeda dengan makna aslinya, tetapi masih mempunyai persamaan juga. Semua kata bisa dibuat dalam makna analog. Contohnya, bunga itu merupakan bagian tanaman yang paling indah. Selanjutnya, dan yang terakhir dari pengertian kata ada bermakna dan tidak bermakna. Setiap kata yang mempunyai konotasi dan denotasi disebut kata bermakna atau konotatif. Kebanyakan kata masuk kelompok ini, sedangkan sebagian lain adalah kata yang tidak mempunyai denotasi, yakni tidak mempunyai cakupan, seperti kuda sembrani. Contohnya kuda sembrani. Dapat diketahui kuda sembrani itu dijelaskan bahwa kuda bersayap yang dapat terbang, tetapi ia tidak mempunyai realitas, jadi ia tidak mempunyai denotasi. Kata tidak mempunyai denotasi disebut kata tidak bermakna atau non-konotatif. Jadi lebih simpelnya, kata yang tidak mempunyai denotasi disebut kata yang tidak bermakna, dan kata yang mempunyai konotasi dan denotasi disebut kata yang bermakna.
Eh, Sekian penjelasan tentang pengertian kata. Selanjutnya saya akan membahas tentang kata sebagai predikat. Kata atau susunan kata yang susunan kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat disebut juga term. Sebagai predikat, term dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada genus atau jenis atau jeans. Penjelasannya itu jenis adalah term yang mempunyai bawahan banyak dan berbeda-beda, tetapi kesemuanya mempunyai sifat sama yang mengikat keseluruhan bawahan yang berbeda-beda itu. Dengan kata lain, jenis adalah term yang menyatakan hakikat suatu barang tetapi sebagian saja, belum melukiskan hakikatnya yang sempurna. Ahli logika kuno membagi kenyataan material menjadi 3 jenis, yaitu jenis tinggi, jenis menengah, dan juga jenis rendah. Jenis tinggi itu yaitu jenis dari segala jenis. Jadi jenis tinggi itu merupakan puncak dari jenis dan tidak mempunyai keatasan tetapi mempunyai bawahan, yaitu jenis menengah dan jenis rendah. Selanjutnya predikat term yang kedua adalah spesia atau kelas atau noun. Spesia adalah term yang menunjukkan hakikat yang berlainan tetapi sama-sama terikat dalam satu jenis. Contohnya yaitu manusia, kuda, kerbau adalah spesia. Jenisnya adalah binatang. Selanjutnya ada diferensia. Diferensia adalah term yang membedakan satu hakikat dengan hakikat lain yang sama-sama terikat dalam satu jenis. Contohnya adalah manusia adalah binatang yang berpikir. Binatang adalah jenis. Manusia adalah spesies dari binatang. Yang membedakan manusia dari binatang yang lain adalah sifat berpikir. Sifat berpikir inilah yang disebut diferensia. Jadi diferensia itu pembeda sifat atau pembedanya. Selanjutnya adalah profiria atau sifat khusus atau al-khosah. Profiria adalah term yang menyatakan sifat hakikat dari suatu spesies sebagai akibat dari sifat pembeda yang dimilikinya. Sifat pembeda yang dimiliki manusia adalah berpikir, seperti yang disebutkan dalam diferensia tadi, yang menjadikan perbedaan antara manusia, kuda, dan kerbau itu adalah cara sifat berpikirnya. Diferensia tadi berkaitan dengan profiria itu, sifat pembeda yang dimiliki manusia adalah berpikir. Dari sifat inilah timbul sifat-sifat khusus seperti kawin ataupun berpakaian. Yang terakhir dari kata sebagai predikat, yang kelima yaitu accidentia. Accidentia adalah term yang menunjukkan sifat yang tidak harus dimiliki oleh satu spesies seperti gemuk, kurus, ataupun pandai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir yaitu konotasi dan denotasi serta batas-batasnya. Batas konotasi dan denotasi dan batas denotasi tersendiri. Batas konotasi adalah spesies yakni jenis yang telah dihadirkan sifat pembedanya. Karena keduanya menggunakan spesies sebagai batas, maka antara konotasi dan denotasi terjadi perbandingan terbalik. Sebelum masuk ke sana, tadi ada poin karena keduanya menggunakan spesies sebagai batas, jadi keduanya tersebut merupakan konotasi dan denotasi. Lanjut, maka antara konotasi dan denotasi terjadi perbandingan terbalik. Yang pertama, semakin bertambah pengertian yang membentuk konotasi, semakin kuranglah kesatuan yang dicakup denotasi. Sebaliknya, semakin kurang pengertian yang membentuk konotasi, semakin luaslah kesatuan yang dicakup denotasi. Jadi antara konotasi dan denotasi itu mempunyai ini terbalik. Ketika yang satu luas, yang satunya kurang. Kalau yang satunya tambah, yang satunya menjadi luas, seperti itu. Maka ternyata jenis di sini juga dijelaskan, maka ternyata jenis lebih luas daripada spesiesnya. Dari jurusan denotasi dan spesies lebih luas daripada jenisnya dari jurusan konotasi. Inilah sebabnya antara konotasi dan denotasi ada perbandingan terbalik. Nah, perbandingan terbalik tadi yang saya sebutkan bahwa semakin luas semakin kurang, ataupun semakin kurang semakin luas, seperti itu. Dan perbandingan itu bisa terjadi. Itu terjadi apabila ada 4 hal yang bisa menyebabkan perbandingan itu terjadi. Yang pertama, konotasi dari term tersebut jelas dan bukan term tunggal. Contohnya seperti term Himalaya tidak akan melahirkan perbandingan terbalik meskipun konotasinya menjadi Himalaya yang tinggi dan bersalju.
Selanjutnya yang kedua, perbandingan itu bisa terjadi apabila yang kedua, tambahan haruslah bukan sifat kekhususan. Perubahan dari manusia menjadi manusia yang mengembangkan kebudayaan tidak mengakibatkan perubahan perbandingan. Jadi jika pun terjadi penambahan haruslah bukan sifat kekhususan gitu. Jadi perbandingan itu dapat terjadi apabila terjadi perubahan tetapi bukan kekhususan. Selanjutnya adalah hukum perbandingan terbalik antara konotasi dan denotasi harus hanya digantungkan atas konotasi saja, tidak boleh atas denotasi. Bila denotasi bertambah, maka konotasi berkurang, dan bila denotasi berkurang, maka konotasi bertambah adalah tidak benar. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk tidak mengubah konotasi term manusia. Jadi pernyataan bila denotasi bertambah maka konotasi berkurang, dan bila denotasi berkurang maka konotasi bertambah adalah tidak benar. Jadi perbandingan itu terjadi apabila hukum perbandingan terbalik antara konotasi dan denotasi harus hanya digantungkan atas konotasi saja, tidak boleh atas denotasi. Yang terakhir ada perbandingan itu hanya terjadi pada term universal yang dapat dibagi secara menurun, yaitu dapat dibagi menjadi division dan subdivision. Mungkin sekian saja rangkuman dan penjelasan mengenai konsep, kata, dan term dari buku Logika karya Mundiri yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.